Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Alhamdulillah, kita akan mengadakan podcast. Dalam podcast ini telah hadir di samping saya Kak Tony, yang sudah kita ketahui bersama. Beliau adalah pendongeng hebat yang digemari anak-anak, bahkan dari anak-anak sampai level dewasa semuanya suka dengan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Tony. Saya ingin tahu lebih detail dulu tentang profil Kak Tony. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan gitu. Apa tak sayang. Nah, silakan Kak Tony. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum penonton semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Dan selalu diberkahi dalam seluruh aktivitasnya sehari-hari. Amin. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya itu sebetulnya namanya panjang Ustadz. Iya. Nama aslinya itu Muhammad Sultoni Al-Kausar. Nah, orang kalau belum ketemu saya, baru dengar namanya, baru baca namanya Muhammad Sultoni Al-Kausar, habaib nih kayaknya kan. begitu ngeliat orangnya, bukan gitu kan. Nah, karena orang tua saya tuh senang banget sama Al-Kausar itu. Nah, dari nama Al-Kausar itu, karena ada Al-Kausarnya itu, saya pernah ditahan di imigrasi Singapura. Karena waktu itu Singapura itu lagi nyari teroris yang namanya ada Al-Kausarnya. Nah, saya ketahan di sana selama sekitar 6 jam tuh. Sekitar 6 jam di sana ditahan, akhirnya bisa lepas karena memang bukan teroris. Nah, saya mikir apa ganti nama aja apa ya, nggak usah, namanya udah bagus kok, Muhammad Sultoni Al-Kausar. Nah, karena saya adalah pendongeng, jadi kalau dipanggil inilah Muhammad Sultoni Al-Kausar, wah ini pendongeng apa kiai ini kan. Kepanjangan banget namanya, akhirnya lebih akrabnya dipanggilnya Kak Tony gitu. Biar nanti kalau udah tua nggak dipanggil Kek Tony, tetap Kak Tony. Iya, betul. Gitu Ustaz. Lu mungkin orang tua kita atau sudah akrab sekali dengan dunia dongeng, mendongengkan anak ketika menjelang tidur ya, sampai ada dongeng sebelum tidur, istilah itu kan, mendongeng lagu-lagu itu. Nah, menurut Kak Tony sendiri, apa tantangan mendongeng saat ini yang katakan dengan gempuran gadget dan lain sebagainya? Kalau sekarang mungkin lebih tepatnya kan gadget sebelum tidur, Kak Tony. Mulai dari yang namanya bermain game, nonton, ya kalau nonton YouTube yang bagus sih mending ya Kak Tony ya. Ada nonton yang katakanlah nggak benar gitu. Nah, apa tantangan Kak Tony sendiri sebagai pendongeng di masa sekarang ini yang dipenuhi dengan gempuran gadget ini? Ya, sebetulnya kalau untuk mendongengnya itu, aktivitas mendongeng itu baik. Cuma tidak semua dongeng itu baik juga untuk anak-anak usia tertentu. Oh iya. Karena kan kita harus milih materi dongeng atau cerita dongeng ke anak usia berapa nih. Kayak misalkan cerita tentang Sangkuriang misalkan, itu juga kurang cocok untuk dibawakan anak-anak TK gitu. Jadi kalau aktivitas mendongengnya itu bagus, tinggal kontennya aja nih kita sesuaikan. Kira-kira seperti itu saat kalau untuk mendongeng itu. Dan kalau misalkan sekarang kan teknologi udah ini ya, kita nggak bisa menolak perkembangan teknologi juga. Yang harus kita lakukan, kita memanfaatkan teknologi itu. Salah satunya betul. Kayak kita sekarang nih, kita bikin podcast. Nah, itu kan kita memanfaatkan kan. Kalau dulu mungkin orang belajar harus datang, harus meluangkan waktu. Ini sambil dengerin podcast, sambil nyetir mobil masih bisa sekarang gitu kan. Nah, begitu juga mungkin dengan dongeng. Kita juga, teman-teman pendongeng, saya sendiri juga bikin podcast, bikin konten di YouTube, di TikTok bahkan saya bikin juga, biar mengisi konten-konten positif biar makin banyak di TikTok. Biar di sosial media itu konten-konten itu semakin banyak, bukan hanya konten-konten yang negatif, tapi konten-konten positif harusnya lebih banyak. Karena saya rasa mayoritas orang, bahkan semua orang yang pernah berbuat jahat pun pasti merasa aku salah yang ngelakuin ini. Gitu kan, pasti pengen hal yang positif kan, hal yang baik. Ya, betul. Nah, kira-kira seperti itu sih. Dan tantangannya ketika bersaing dengan gadget, sebetulnya
bukan tantangan sih, karena gadget itu kan komunikasinya satu arah tuh. Hanya nonton, hanya melihat, hanya mendengar, tapi nggak ada komunikasi. Sementara dongeng, aktivitas mendongeng ketika pendongeng datang, itu aktivitasnya kan semua terpenuhi tuh. Ada visual, ada audio, ada kinestetik juga yang dibangun antara pendongeng sama anak-anak ini. Jadi sebetulnya salah satu hiburan tersendiri, dan saya rasa itu nggak akan tergantikan juga sih. Seperti halnya juga apa namanya seni-seni pertunjukan, itu nggak akan tergantikan. Hanya mengikuti teknologi aja sih, mengikuti perkembangan teknologi aja sebetulnya. Saya rasa kayak gitu sih. Berarti pertama yang kesimpulannya itu, pertama meskipun dongeng itu sangat baik, tapi tetap harus ada segmentasi pasar. Iya, ceritanya juga kita pilih juga. Harus ada segmentasi. Yang kedua, karena kan banyak kan dongeng-dongeng yang kita dengar itu dongeng-dongeng yang kurang memberdayakan. Contoh misalkan dongeng dikejar-kejar, cerita dikejar-kejar harimau, tiba-tiba di tengah hutan ditolong oleh seorang peri atau apa. Itu kan nggak ada usaha dari si tokoh itu. Iya. Nah, misalkan dikejar harimau, wah gimana caranya biar lepas dari harimau? Coba naik ke atas pohon, ternyata harimau itu bisa manjat ke atas pohon, lompat dari pohon, berenang ternyata. Nah, ada usaha tuh. Jadi anak-anak juga punya usaha. Ya kayak cerita inilah, apa namanya, Bandung Bondowoso. Iya. Nah, membangun 1000 candi yang nggak sempat jadi 1000, kan cuma 99 itu dibangun dalam satu malam. Andai cerita itu dibikin seperti sejarahnya nyatanya dibangun berapa tahun yang berkembang, itu akan lebih berdaya kepada anak-anak. Ada usaha anak-anak itu, jadi nggak nunggu aja tanpa usaha. Tiba-tiba simsalabim Abrakadabra, instan lah kira-kira. Jadi seperti itu ya katanya. Nah, kita ketahui bersama katanya, animo masyarakat saat ini memilih pendidikan pesantren sebagai utama gitu. Alternatif utama. Kalau dulu itu kan namanya pendidikan pesantren itu lebih terkesan sebagai pilihan terakhir atau bahkan buangan. Kalau nggak keterima di negeri gitu ya. Nggak keterima di mana-mana, atau anaknya bandel, orang tuanya nggak sanggup. Diancamnya saya taruh di pesantren itu. Nah, sekarang itu kan animo masyarakat semakin ke dalam dunia pesantren itu semakin menjadi pilihan utama. Menurut Kak Tony sendiri itu bagaimana Kak Tony? Kalau saya, karena saya juga santri, istri saya juga santri, pilihan utamanya pasti pesantren. Tapi mungkin kalau orang yang latar belakangnya sama sekali nggak pernah jadi santri, keluarganya nggak ada lingkungan santri, mungkin masih 50-50 ya, tergantung kalaupun masuk pesantren pasti akan pilih-pilih tuh, kan survei pesantrennya. Kalau buat kita sih, lihat pesantren itu kita ngeliat dulu kan sanad keilmuannya. Betul. Yang paling penting itu kan buat kita, sanad keilmuannya nih, jalurnya kemana nih, terus kurikulumnya seperti apa. Yang pertama itu, kalau untuk fasilitas dan segala macam itu nomor sekian sebetulnya buat orang tua yang dulunya santri ya, karena dulu sama sekarang pasti lebih enakan sekarang. Iya betul. Dulu kan zaman kita mondok itu tidurnya mungkin zaman saya cuma pakai sajadah doang tuh, bantalnya pakai tangga masjid bantalnya. Sekarang mungkin anak-anak udah, begitu saya ngeliat di Asdikia itu tempat saya, udah pakai udah pakai ranjang kayak gitu. Artinya udah untuk fasilitas pasti sudah lebih baik. Jadi yang pertama kita lihat itu sanad keilmuannya, kurikulumnya, sama sistemnya. Itu yang diajarkan apa aja, kira-kira seperti itu sih. Dan pesantren itu sekarang juga makin mulai terbuka ya, karena banyak alumni pesantren yang sudah menunjukkan kapasitasnya di negeri ini. Pernah ada yang jadi presiden kan, Gus Dur, dan sekarang ada yang jadi wakil presiden. Bahkan ada yang mengisi posisi menteri, ada yang banyaklah pengaruhnya santri itu, pengaruhnya di Indonesia. Jadi orang sekarang ngaku, aku tuh santri nggak malu. Kalau dulu kan image-nya santri itu sarungan, kumel, terus cuma di musola jadi marbot segala macam. Kalau sekarang nggak, santri itu mengisi semua lini.
Ya, bahkan untuk saat ini semenjak eranya Pak Presiden Jokowi ada Hari Santri Nasional. Oh iya, Hari Santri itu yang seperti itu. Itu yang bikin. Bahkan sekarang itu orang yang cuma mondoknya lewat atau cuma seminggu 2 minggu udah ngaku santri. Iya, betul. Saya santri dulu mondok di sini berapa lama berapa tahun? Ah cuma 2 minggu gitu kan. Santri kilat. Jadi memang semenjak adanya momen Hari Santri Nasional tuh saya rasakan sendiri untuk wilayah Cisauk misalkan. Itu ketika momen Hari Santri Nasional seluruh SD negeri di wilayah Cisauk itu mengadakan upacara bendera. Jadi memang saat ini eksistensi pesantren mulai diakui keberadaannya, bahkan banyak orang-orang dari luar pesantren mengakui bahwa dunia pesantren adalah pilihan utama dalam mendidik anak, seperti itu Pak Tony ya. Terus kemudian Kak Tony sendiri kan alumni pesantren, keluarga pesantren, bahkan istri juga di pesantren. Apa tips dari Kak Tony agar anak-anak itu mau pesantren, mau mondok tanpa paksaan seperti itu Kak Tony? Anak-anak itu kan suka cerita ya. Iya, jadi betul. yang saya terapkan ke anak saya itu, saya sering nyeritain masa lalu saya. Waktu mondok, waktu kecil, gimana enaknya di pondok, gimana punya teman di pondok, gimana konflik di pondok, terus gimana makan di pondok, pokoknya seru-seru lah kayak gitu. Dan sesekali saya ajak juga ke pesantren. Dan anak saya sekarang kelas 1 SD, tapi dia udah punya mindset di kepalanya nanti SMP mau mondok. Pengen mondok gitu ya, kayak gitu sih mungkin dari cerita-cerita seperti itu. Pengalaman-pengalaman kita. Kalau misalkan yang orang tuanya nggak punya pengalaman, mungkin bisa ceritakan pengalaman orang lain atau menjelaskan tentang pondok pesantren itu seperti apa, tapi dalam balutan cerita. Iya, betul. Bukan balutan nasihat atau informasi aja. Anak-anak kan suka ceritain dulu ya bapak itu. Oh iya Pak, besoknya lagi nagih. Terus Bapak cerita lanjutin Pak, lanjutin lagi. Kira-kira kayak gitu sih anak-anak. Terus bagaimana membalikkan informasi kalau kan sekarang meskipun mulai pesantren menjadi pilihan utama, tapi kan sisa-sisa informasi bahwa pesantren itu serem, terkurung, kemudian anak-anak jadi yang sempat dengar dari temannya, nggak enak di pesantren, dikurung, nggak bisa kemana-mana, makannya nggak enak. Itu bagaimana kita memberikan informasi yang jujur dan adilnya itu? Yeah. Apa nih? Kita bisa menjelaskan dari hasilnya ya, dari hasilnya. Nah, sebetulnya yang saya alami itu, meskipun santri itu dikurung, tapi ternyata ketika ketika kita dikurung, itu imajinasi kita, terus kreativitas kita itu semakin diasah tuh. Karena orang semakin kecenderungannya, orang semakin ada keterbatasan, itu kreativitasnya semakin terasah tuh daripada orang-orang yang terlalu banyak difasilitasi. Iya betul Kak. Nah biasanya kayak gitu. Nah santri itu kreativitasnya nggak diragukan. Jadi ketika saya lulus, terus saya kuliah, nah teman-teman saya yang santri juga itu dikenal sama teman-teman kampus itu kreatif. Kalau bikin pertunjukan, pokoknya kalau ini bikin keren-keren kayak gitu. Jadi hasil dari imajinasi kita waktu di pondok itu, kreativitas kita pondok terasah aja. Akhirnya kita tuangkan waktu keluar di pondok itu. Tips dalam mendidik anak, sementara kami di pesantren ini kan kebanyakan pertama beda-beda background, ada yang memang backgroundnya pesantren, ada yang memang bukan non pesantren gitu. Tips apa agar para pendidik khususnya di pesantren Hafidz Al-Aska ini punya trik-trik tertentu dalam mendidik anak agar anak itu nggak cepat bosan? Kita ketahui bersama kalau orang dalam mendidik anak dengan cara dongeng itu kan anak-anak nggak bosan. Akhirnya materi yang disampaikan pun selalu fresh meskipun katakan sudah lebih dari 1 jam ya. Apa tips yang buat kami para pendidik Al-Aska ini? Iya. Sebetulnya saya itu kurang paham tentang dunia pendidikan ya. Tapi saya coba untuk menjelaskan pengalaman saya. Jadi anak-anak itu lebih suka dengan cara mendongeng. Cara mendongeng itu lebih dekat ketimbang cara menasehati. Dari dongeng itu sebetulnya ada nasihat nih. Jadi ketika saya dongeng tadi aja,
saya tidak menyampaikan kepada anak-anak kalian harus begini, harus begini, harus begini, enggak. Tetapi kita meyakinkan anak-anak kalian itu pasti begini, 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 begini. Dan di dalam cerita itu diusahakan ada nasihat-nasihat nih. Kayak misalkan kayak yang tadi akhirnya si raja itu menjadi raja yang pandai bersyukur karena bla 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 bla. Itu kan sebetulnya nasihat tuh. Betul. Nasihat kan, tapi disampaikan lewat narasi. Nah, ngajar juga kalau misalkan dengan cara metode mendongeng juga akan lebih itu tuh, Ustaz, akan lebih hidup ya. Akan lebih hidup karena kita nggak menggurui, tapi kita menyampaikan contoh-contoh ini yang baik, ini yang enggak. Anak-anak, instingnya anak-anak pasti akan, oh iya, aku akan pilih yang baik nih. Instingnya anak-anak akan seperti itu. Dan materi-materi pelajaran itu juga kan bisa dibuatkan dalam sebuah cerita kan. Iya. Bisa kita inikan dalam cerita, kayak matematika juga bisa sebetulnya. Terus terutama sejarah ya, pelajaran-pelajaran sejarah itu juga bisa disampaikan. Kalau pelajaran sejarah itu disampaikan dengan cara anak-anak harus menghafal, itu sangat tidak menyenangkan buat anak-anak. Tapi disampaikan dengan cerita, secara tidak langsung anak-anak bisa merekam tuh. Kalaupun nggak hafal tahun segala macam, tapi kejadiannya inget. Gitu. Jadi pesan-pesan minimalnya sampai ke anak-anak. Iya, pesan-pesannya sampai. Kalau dulu zaman kita kan pelajaran sejarah, kita ngapal tuh tahun sekian tanggalnya. Wah, itu ternyata susah juga kalau ngapal kayak gitu. Betul. Dari sisi mendongeng, ini kan bisa juga diterapkan dalam suasana kelas ya Kak Tony ya. Yeah. Nah, kelanjutan dari yang tadi, anak-anak itu kan paling mulai konsentrasi di sekitaran setengah jam pertama Kak Tony ya. Nah, ini apa triknya ini biar anak-anak itu katakan dari jam pagi mulai belajar sampai jam istirahat itu selalu fresh, konsen, ceria, tanpa merasa katakanlah dinasehati mulu gitu. Gimana apa triknya katanya? Kalau misalkan guru itu harus mendongeng dari awal sampai akhir capek juga emang. Kalau gurunya harus dongeng terus ya. Nah, jadi biasanya yang saya pesankan ke guru-guru itu di jam terakhir itu, di jam terakhir mau selesai, itu usahakan ada cerita yang disampaikan. Ada dongeng, ada cerita yang disampaikan. Sehingga anak-anak besoknya lagi udah nunggu nih. Besok cerita apa lagi ya ketemu sama Ustadz ini ya. Besok cerita apa lagi ya. Nah, itu yang ditunggu tuh sama anak-anak. Nah, terus materi-materi pelajaran itu juga di sela-selanya bisa kita kasih ice breaking, bisa kita bikin games dan segala macam. Jadi anak-anak merasa senang aja. Bisa dibikin tebak-tebakan, bisa dibikin games, bisa dibikin ice breaking dan lain sebagainya. Dan kita juga sesekali mungkin bermain, andai kamu jadi guru misalkan. Bisa sekali anak-anak coba kamu jadi guru ngajar ini, itu mungkin akan senang juga tuh buat anak-anak. Nanti besok yang jadi guru kamu ya, siap-siapin ya materinya, kamu ngajar apa. Itu kan anak, oh iya jadi guru. Akhirnya dia belajar kan. Iya. Kira-kira seperti itu sih, mungkin permainan-permainan sederhana kayak gitu. Yang bisa dilakukan. Biar hidup sih kelasnya. Yang penting kelasnya itu hidup aja. Terakhir nih Kak Tony. Pesan-pesan apa yang bisa disampaikan ke Kak Tony, dari Kak Tony untuk para orang tua di rumah yang anaknya sedang pesantren, khususnya di pesantren Al-Azkar? Silakan Kak Tony. Ya, jadi pendidikan itu kan bukan hanya kita menitipkan anak kita di pesantren. Betul. Tapi juga pendidikan itu bermuara juga sama orang tuanya nih. Jadi jangan cuma anaknya yang belajar di pesantren, tapi orang tuanya nggak belajar di rumah. Nah, artinya biar ketemu nih, anaknya belajar di pesantren, hafalin Quran segala macam. Tapi orang tuanya di rumah kadang sholatnya telat-telat, baca Qurannya males-malesan, apalagi ngapalin. Nah, ini nggak ketemu nih. Makanya biar ketemu, yang di rumah juga orang tuanya belajar, anaknya di sini juga belajar. Jadi biar apa ya istilahnya ya? Biar ada nyambung ini loh energinya. Ada sinergi antara orang tua, energinya nyambung, anak dan guru ya katanya. Iya, jadi sebetulnya orang tua mondokin anak ke pesantren, tujuannya apa sih? Tujuannya biar anaknya jadi alim, jadi pinter, terus benerin orang tuanya kan.
nuntun orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya juga nggak belajar, gimana mau dituntun? Anak-anaknya lagi dipondokin, tapi orang tuanya nggak mau belajar, itu juga saya rasa sangat naif juga sih. Betul. Jadi kayak nitipin anak aja tapi angkat tangan, nggak gitu. Karena pendidikan itu bukan hanya guru tapi juga orang tua, itu kewajiban orang tua lah. Iya, betul. Jadi harus ada sinergi antara orang tua, anak sama guru. Sama gurunya katanya. Iya, betul. Ya, seperti itu. Terima kasih Kak Tony Sama-sama Ustadz atas waktunya yang sudah pertama dari memotivasi anak melalui dongeng. Kami termasuk guru-gurunya juga pada senang tadi. Alhamdulillah. Kalau bisa diperpanjang sampai zuhur itu. Kasihan anak-anaknya nanti pada pingsan ketawa nanti. Daripada mati bosan kan, mending mati ketawa ya katanya. Ya, terima kasih banyak Kak Tony udah menyumbangkan waktu mendongengkan anak, membawa dongeng untuk anak-anak, kepada guru-gurunya juga, dan yang terakhir sudah mau diwawancara melalui podcast Alaska. Mudah-mudahan sehat selalu Kak Tony. Amin. Diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan kami kuat dalam mendidik anak, insyaallah, sabar dalam mendidik anak. Ya. Amin, insyaallah. Saya juga terima kasih udah diundang ke sini. Sebelumnya cuma dengar namanya dari teman-teman saya yang anaknya dipondokin ke sini. Akhirnya kali ini saya bisa kini. Mudah-mudahan bisa berkah buat saya. Amin. Bisa datang ke sini. Amin. Makasih Ustaz ya. Ya, sama-sama. Siap.